Jadilah saksi devosi yang benar kepadaku. Demikian pesan Bunda Maria kepada Don Stefano Gobi. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah senantiasa karena besar rahmat dan kasih setia Allah. Bersama para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan dan kemudian mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo untuk mendapatkan inspirasi yang berguna bagi kehidupan rohani kita. Saya, Laurencia Fani, senang sekali menjumpai Anda di Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Peringatan wajib Santa Parawan Maria Ratu. Sudah hadir bersama kita Romo Blasius Sumario SCJ. Apa kabar Romo? Kabar baik Bu Fani, sehat selalu. Dan sahabat Oase Rohani yang terkasih, kita gembira, kita bahagia karena sabda Tuhan selalu memperbarui hidup kita. Amin Romo. Baik sahabat, marilah kita mulai acara kesayangan kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Kami bersyukur mendapatkan teladan Bunda Maria Ratu yang sungguh setia dalam iman dan melaksanakan kehendak-Mu. Bukalah hati kami agar sanggup menerima sabda Putra-Mu yang menyelamatkan. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai Romo. Antifon pembuka. Permaisuri berdiri di sisi Baginda. Pakaiannya beraneka warna dan selubungnya berkilau laksana emas. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Yeskiel bab 36 ayat 23 sampai 28. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang telah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang telah kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa, aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisan. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisan. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu,
ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo. Dimulai dari bacaan yang pertama ya Romo ya. Oke. Dari nubuat Yeskiel Romo. Apa Romo yang dapat kita ambil ya? Ini Allah menunjukkan demi besar kasih-Nya terhadap kita ya, terhadap umat Israel. Walaupun sudah berkhianat ya Romo ya. Iya. Silakan Romo. Terima kasih Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Ya. Nah, di sini dari perayaan ini yang mau diungkapkan kepada kita adalah devosi kita terhadap Bunda Maria. Itu akan mendukung kita dalam pengembangan iman dan kasih. Paus Pius ke-12 menekankan bahwa peringatan ini sebagai kelanjutan dari Maria diangkat ke surga. Nah, di sini akhirnya kita sadar bahwa Bunda Maria menjadi teladan bagi kita, setia dalam iman kepada Tuhan, dan dia menjadi juga ratu para rasul dan ratu iman bagi kita semua. Karena itu kita diajak untuk membangun hidup rohani kita supaya dinamika iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Senada dengan apa yang dialami oleh Yeskiel berhadapan dengan umat Israel yang sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka meminta raja karena bangsa-bangsa lain punya raja. Awalnya mereka dibimbing oleh Tuhan, mulai dari keluar dari Mesir, di padang gurun dan sebagainya. Tuhan selalu membimbing mereka dengan kasih setianya, memberikan sukacita damai, dan juga bagi mereka itu Tuhan memberikan rahmat yang dibutuhkan. Tetapi itu dirasa tidak cukup, maka mereka meminta raja. Nah, setelah ada raja, akhirnya kita juga tahu bahwa raja ini selalu berusaha untuk kekuasaannya tumbuh dan berkembang, maka menaklukkan bangsa lain atau menikah dengan putri-putri dari kerajaan-kerajaan lain. Nah, di sini mulai iman Israel itu tidak murni lagi. Karena para pemaisuri ini meminta dari kerajaan supaya dibangunkan kuil-kuil tempat ibadat pemujaan itu. Nah, di situ karena kerajaan membuat, masyarakat akhirnya juga mengikuti sebagian dari mereka. Itulah yang akhirnya membuat mereka menyembah berhala, dewa-dewi itu, dan pemazmur juga mengungkapkan bahwa kita diajak untuk menyembah Allah karena mereka yang berhala-berhala yang mereka buat itu mempunyai panca indera tetapi tidak berfungsi. Mempunyai mata tidak bisa melihat, mempunyai hidung tidak bisa mencium, dan akhirnya kita diajak untuk setia pada Allah karena Allah itu sungguh mendengarkan kita, berbuat baik dan cinta kasih untuk kita. Nah, di sini yang kita lihat, kita sadari, Yeskiel itu hadir untuk membimbing mereka supaya menghentikan ketidaksetiaan kepada Tuhan itu, karena mereka sebagai bangsa pilihan, meskipun sudah tidak setia pada Allah, Tuhan tetap mencintai. Dan akhirnya tadi kita dengar bersama bahwa Tuhan itu memurnikan namanya atau mengkuduskan namanya, mengembalikan kesucian itu di hadapan umat Israel. Maka kita bersyukur, bergembira bahwa kita yang rapuh dan lemah ini Tuhan juga selalu memurnikan kita, antara lain dengan sakramen tobat, dan itu yang perlu kita gali, kita kembangkan bersama-sama. Maka di sini kita bisa melihat
kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui Yeskiel ini, Tuhan mengampuni kita, memurnikan kita, menyucikan kita kembali. Lebih dari itu bahwa Roh Kudus diberikan untuk kita. Maka tadi juga diungkapkan bahwa Roh Allah ada pada kita dan itulah yang membantu kita untuk menghayati kemurnian iman dan kasih. Sehingga kita sungguh luar biasa melihat kasih Tuhan itu yang akhirnya Yeskiel juga meminta kita supaya kita juga mengkuduskan diri kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan dan Tuhan sendiri selalu mengkuduskan namanya di hadapan kita semua. Iya, Romo. Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada kita ya, selalu mengangkat kita kembali, memurnikan kembali, begitu ya Romo ya. Iya. Ciptaannya yang sangat dikasihi. Nah Romo, untuk saat sekarang ini ya, kalau keterkaitan dengan devosi tadi, kata pengantar di awal adalah, jadilah saksi devosi yang benar kepadaku ya, tentang Bunda Santa Paramaria sebagai Ratu. Itu maksudnya gimana ya Romo ya, devosi? Kita bukan berdoa ya kepada Bunda Maria, tapi perantaraan. Atau bagaimana Romo? Nah, kita diajak untuk mengembangkan devosi, yaitu kehidupan rohani. Kita mempunyai suatu cara untuk memuliakan Tuhan. Ada berbagai macam devosi. Devosi Maria kita temukan di dalam kitab suci, dan devosi Hati Kudus juga kita temukan dalam kitab suci. Masih ada devosi-devosi bersama santo-santa yang lain. Nah, maksud devosi adalah kita mengembangkan hidup rohani dengan pola tertentu, dan dengan terus-menerus kita tekuni itu, akhirnya cara hidup kita, doa kita mendatangkan berkat dan rahmat untuk kita dan banyak orang yang kita doakan. Nah, sekarang dalam devosi kita tahu, devosi Maria sumbernya dari Yohanes 19 ayat 25-27. Ketika disalibkan, Yesus melihat ke bawah ada bundanya, dan ada Yohanes murid yang dikasihinya. Kepada Yohanes itu dikatakan, inilah ibumu. Dan kepada Bunda Maria dikatakan, inilah anakmu. Nah, sejak saat itu, Maria diterima di kalangan para murid itu. Nah, di sini akhirnya kita lihat bahwa devosi Maria itu kita menghayati apa yang diperintahkan Tuhan tadi, bahwa sungguh Tuhan itu memberikan Maria sebagai bunda kita. Dan kita bersama dengan Bunda Maria berdoa memuji Tuhan, karena itu juga doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria didengarkan oleh Tuhan. Seperti juga kita ketemukan dalam Yohanes 2, 1-11, dalam peristiwa perkawinan di Kana, Bunda Maria hadir dalam keluarga itu. Dan Bunda Maria melihat kebutuhan keluarga itu dan menyampaikan kepada Yesus putranya. Nah, karena yang memohon adalah bundanya, maka Yesus juga mengabulkan. Meskipun jawaban sebelumnya, saatku belum tiba. Nah, di sini akhirnya juga bisa kita lihat dalam doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria, Bunda kita. Ini kita selalu dihantar apa yang kita butuhkan kepada Yesus putranya. Karena itulah akhirnya juga kita merasakan banyak doa terkabul karena kita berdoa bersama dengan Bunda Maria secara benar dan tulus. Itu yang kita lihat dalam devosi ini. Karena itu juga dengan devosi-devosi memang kita selalu mengarahkan pusat hidup kita pada Tuhan dan mengandalkan Dia. Seperti devosi Hati Kudus Yesus, sumbernya dari Yohanes 19 tadi, ayat yang ke-34. Di salib itu, para serdadu menusuk lambung Yesus, mengeluarkan darah dan air. Itulah sakramen-sakramen gereja. Maka Yesus membuka hatinya, mengundang kita untuk masuk dalam inti hidup Allah, yaitu kasih-Nya. Nah, dengan devosi yang kita kembangkan, tentu kepercayaan kepada dewa-dewi seperti dialami bangsa Israel tidak muncul dalam pribadi kita. Tapi justru kita dimurnikan dan kita disucikan dengan devosi itu. Nah, ini yang akhirnya menolong kita juga membantu dalam penghayatan iman kita, seperti tadi Yeskiel memurnikan iman umat Israel dan Tuhan mengkuduskan kembali dengan devosi yang kita kembangkan bersama Bunda Maria dan santo-santa yang lain.
kita juga dimurnikan kembali. Karena kita sungguh mengandalkan Tuhan dan kita berelasi dengan Tuhan secara benar. Ya. Tuntunan di Katolik ini sudah jelas seperti Romo ya, harusnya ya. Bahwa dengan berdoa, berdevosi kepada Bunda atau Hati Kudus Yesus, dan juga sakramen semua yang kita terima ya Romo ya, itu kita dimurnikan kembali agar nama Allah makin dimuliakan. Begitu ya Romo ya? Ya benar, seperti tadi kita dalam Mazmur juga kita dengar bersama, aku akan mencurahkan air jernih kepadamu dan kalian akan disucikan dari segala kenajisan. Kita lihat fungsi air suci yang ada dalam gereja. Itu jelas membantu kita untuk membasuh diri kita dari kedosaan supaya kita mendapatkan kesucian. Kemudian juga dari lambung Yesus yang tertikam, dia memberikan sakramen-sakramen, maka ketika kita merayakan sakramen, rahmat kekudusan itu kita terima. Baik kita ikut dalam sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen imamat, atau sakramen perkawinan diterima saudara-saudari kita. Kita bukan hanya sekedar hadir, tapi dengan merayakan itu kita juga mendapatkan rahmat kekudusan. Kemudian kita mendukung saudara-saudari yang menerima sakramen itu, mereka juga terbuka untuk rahmat ini. Sehingga kita sungguh merasakan apa yang diungkapkan Yeskiel tadi, bahwa Tuhan hadir mengkuduskan kita konkret dalam hidup kita. Dengan sakramen-sakramen itu, maka kita juga diajak untuk kembali menghayati kesucian yang telah dikaruniakan Tuhan. Dan kita dibimbing untuk setia kepada Tuhan, kendati kita lemah, dan kesetiaan itulah yang akhirnya membawa kita kepada sungguh pengalaman batin yang menggembirakan, membahagiakan, dan menenteramkan hidup kita dan banyak orang. Ya, amin, luar biasa ya Romo. Kita mendapat rahmat yang sebegitu besar ya. Semuanya disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Kita rehat sejenak ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita rehat sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda dan kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jumpa lagi di sesi yang kedua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Masih bersama dengan Romo Blasius Sumario dan saya Laurencia Fani, kita akan melanjutkan permenungan hari ini. Tetapi sebelum melanjutkan, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu dapat mengirimkan pesan Anda ke email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik Romo, kita lanjut untuk sesi yang kedua ini. Masih mau mengupas yang sebelumnya atau langsung ke Injil ya Romo? Terima kasih Bu Fani. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tadi diajak untuk sungguh memurnikan hati kita, lalu juga menerima rahmat dari Tuhan melalui devosi yang kita kembangkan. Karena itu sungguh dengan devosi membantu kehidupan doa dan kehidupan rohani kita, dan dalam Injil hari ini sangat membanggakan kita. Bahwa Tuhan itu berkarya, bertindak bukan atas dasar suka dan tidak suka. Tapi Tuhan itu sungguh bertindak mengungkapkan kasih-Nya untuk semua orang. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini sungguh membanggakan kita semua, bahwa kita semua diundang untuk masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang tidak bangga bahwa kita yang rapuh lemah ini ternyata dicintai, diundang untuk masuk dalam kerajaan surga. Tadi juga diungkapkan bahwa orang yang benar, orang yang tidak benar itu dipanggil untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah sekarang yang perlu kita pahami, undangan diberikan pada semua orang, tapi bisa masuk atau tidak
tergantung kita menjawab undangan atau tidak. Iya. Seperti kalau kita mendapatkan undangan dari saudara-saudari kita, entah pesta atau hal yang lain, itu kan terbuka. Kalau kita menjawab iya dan kita datang, kita bergabung mereka, masuk dalam kebahagiaan itu. Kalau tidak kita tanggapi, kita nggak masuk dalam situasi itu. Maka undangan masuk kerajaan surga juga diberikan pada kita, tergantung kita mau menjawab atau tidak. Nah, yang juga diungkapkan oleh Injil hari ini sebenarnya Yesus itu mau menyatakan Israel sebagai bangsa pilihan itu mendapatkan prioritas untuk diundang. Nah, kita juga menjadi umatnya Tuhan mendapatkan prioritas utama untuk diundang masuk kerajaan surga. Tapi kenyataan tadi yang diundang tidak mau datang. Iya. Sedangkan pesta itu harus terjadi. Maka akhirnya kita juga bisa melihat meskipun kita diprioritaskan Tuhan, kalau kita tidak menanggapi undangan itu, pasti kita tidak akan bersama dengan Dia. Hal sederhana saja, misa hari Minggu itu berapa kali dalam satu paroki-paroki yang ada. Nah, kalau kita menanggapi undangan Tuhan, kita bisa hadir dalam Ekaristi dan menyambut tubuh dan darahnya. Tapi kalau kita tidak menanggapi itu, ya kita nggak akan mendapatkan banyak hal. Nah, itu yang kita sadari, kita perhatikan bahwa kita diprioritaskan Tuhan, dicintai Tuhan, tapi undangan untuk masuk surga atau tidak tergantung dari jawaban kita. Jadi privilege sudah kita dapatkan ya Romo ya, melalui baptis dan lain-lain. Tinggal bagaimana kita menanggapinya. Nah Romo, kalau misalnya untuk saat sekarang ini, kita udah dapat privilege pembaptisan dan lain-lain, itu kan kita udah terpilih ya Romo, udah dipilih gitu ya. Bagaimana kita itu bisa mengajak paling nggak ya Romo ya, untuk teman-teman, untuk umat yang belum ya Romo ya, itu menanggapinya apakah seperti yang dikatakan di Injil ya, kita itu harus ada tugas. Kita itu bertugas sebenarnya ya, mengajak semua saja. Bagaimana Romo itu caranya? Ya benar, kalau kita lihat akhir Injil Matius kan diungkapkan, pergilah seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena itulah tugas kita bersama menjadi saksi bagi karya keselamatan Tuhan. Nah, itu yang perlu kita sadari, sehingga orang-orang sekitar kita itu melihat pola hidup kita ini sangat tertarik dan bergembira. Nah, itu akhirnya yang perlu kita pahami, kita sadari bahwa cara hidup dan dinamika kita di tengah masyarakat itu juga akan dibaca, didengar oleh orang-orang sekitar kita. Nah, di sini yang perlu kita kembangkan, memang baptisan saja tidak cukup. Dan kita tidak bisa memandang bahwa saya telah dibaptis, saya pasti diselamatkan. Tidak. Karena dalam kehidupan ini, kesetiaan dalam iman dan kasih itu sangat dibutuhkan. Yang juga bisa kita lihat orang-orang Israel tadi terpilih seperti pengalaman iman, ternyata mereka nggak setia kepada Tuhan. Dan itu juga dinamika kehidupan kita sering. Kita tidak setia pada Tuhan, bahkan kadangkala memilih untuk melakukan kejahatan. Nah, itu yang akhirnya kita sadari, kita perhatikan dalam dinamika hidup ini. Namun yang perlu kita juga perhatikan bahwa keputusan saya menerima Yesus, hidup bersama Yesus, itu yang menentukan untuk diselamatkan. Kita ingat dalam peristiwa salib itu, ada dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Yang satu diingatkan yang temannya supaya melihat bahwa Yesus itu orang benar, tapi kita memang orang yang bersalah, dia tidak mau. Tetap saja tidak mengakui Yesus itu. Tapi yang satu ini menyadari kesalahan dan dosanya, juga memohon rahmat. Tuhan, ingatlah saya jika Engkau masuk dalam kerajaan-Mu. Karena penerimaan ini itu pertobatan yang konkret, akhirnya Yesus ungkapkan, hari ini juga Engkau bersama aku masuk Firdaus. Nah, di sini yang kita sadari, kita perhatikan bahwa undangan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga perlu tanggapan yang konkret dalam pribadi kita. Sehingga kalau kita menanggapi itu, akhirnya kita juga mendapatkan rahmat yang sangat kita butuhkan. Sangat mengagumkan tadi, ketika orang yang diprioritaskan tidak mau menanggapi undangan,
Tuhan tadi mengajak para hambanya pergi ke persimpangan jalan. Nah, di sini yang bisa kita lihat apa arti persimpangan jalan. Arti persimpangan jalan itu pertama, pertemuan orang dari berbagai macam jurusan. Nah, kalau kita berjalan entah di pertigaan, di perempatan, di situ kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam jurusan. Juga dalam persimpangan jalan itu ada kemungkinan orang tidak tahu tujuannya kemana. Maka bisa lihat kanan, bisa lihat kiri, atau tanya pada orang lain. Nah, ternyata dengan kelompok yang terabaikan selama ini, Tuhan mengajak supaya itu mendapat perhatian. Orang-orang yang belum mempunyai arah dan tujuan hidupnya, atau orang-orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu mencintai. Maka ini kita juga diajak untuk pergi ke tempat-tempat seperti ini, atau kalau kita masih ada di persimpangan jalan, kita disapa oleh Tuhan. Supaya kita juga mendapatkan rahmat itu. Dan yang mengagumkan, mereka baru bertemu. Ketika diundang untuk pesta, langsung datang. Sementara yang diprioritaskan tadi, sudah tahu, diundang tidak mau datang. Nah, ini akhirnya bagi kita sungguh sikap yang menerima kehadiran Tuhan, lalu juga menerima perutusannya itu akan menentukan kita juga untuk mendapatkan rahmat yang kita butuhkan. Nah, di sini akhirnya kita sadar, kita perhatikan bahwa sungguh Tuhan mengundang kita, dan undangan itu akhirnya juga terwujud dalam hidup kita masing-masing, panggilan Tuhan. Bisa menjadi imam, religius, biarawati, itu juga salah satu cara untuk masuk dalam kerajaan surga. Bisa juga dipanggil menjadi suami istri yang baik, orang tua yang baik. Dan kita juga tahu banyak santo-santa berasal dari keluarga-keluarga yang sungguh menghayati panggilan Tuhan. Maka ini kita disegarkan. Panggilan kita ini bukan hanya dibaptis ke gereja cukup. Ternyata masih ada hal yang lain yang perlu kita kembangkan juga dalam kehidupan kita. Iya, indah banget ya Injil ini. Romo mungkin ada closing statement untuk pertemuan kita di bacaan pertama maupun Injil maupun perayaan wajib, peringatan wajib ini, Romo. Terima kasih Ibu Pani dan juga saudara-saudari yang terkasih. Melalui Injil hari ini yang sangat nampak itu mengingatkan kita, orang yang tidak berpakaian pesta ditegur, bahkan diajak untuk keluar. Nah, di sini kita lihat bahwa pakaian itu sungguh suatu tanda kita dikenal dan mengenal orang lain. Dan juga kita selalu mengenakan pakaian itu berkaitan dengan siapa yang akan kita jumpai. Nah, itu yang akhirnya kita sadari. Maka kalau kita diundang pesta, kita juga ikut pakaian pesta, karena ini ikut ambil bagian dalam kegembiraan. Lalu dinamika proses yang terjadi dalam pesta itu kita ikuti. Kalau tidak berpakaian pesta, disposisi batin kita itu tidak ikut bersama mereka, meskipun ada di tempat itu. Dan ini akhirnya kita sadari dengan devosi kita, dengan doa-doa kita diajak untuk sungguh terlibat dalam misteri yang kita rayakan. Dengan demikian juga kita menyadari tidak bisa kita ikut Ekaristi, tapi hati kita sibuk dengan HP, dengan orang-orang di luar itu. Jadi dengan demikian kita sama saja dengan tidak berpakaian pesta, tidak ikut terlibat dalam itu. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita sungguh merayakan perayaan itu dengan hati yang terbuka. Dengan demikian juga perayaan yang kita rayakan akan mendatangkan rahmat dan berkat yang istimewa. Amin, Romo. Semoga kita selalu dimampukan ya, Romo ya, untuk bisa menanggapi undangan dengan kesiapan, keseluruhan kesiapan kita, baik hati maupun perilaku yang sudah kita lakukan. Sahabat terkasih, kita sudah ada di penghujung acara untuk Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Acara akan kita tutup dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo. Silakan, Romo. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kami terima, meneguhkan dan menguatkan serta menyadarkan kami semua dalam menghidupi iman.
Bimbinglah kami agar kami juga dapat meneladan Bunda Maria dalam kesetiaan iman, sehingga dia menjadi ratu iman bagi kami, dan akhirnya juga selalu mendampingi, mendukung kami semua dalam mengembangkan iman dan cinta kasih, serta kesetiaan kepadamu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini menguatkan langkah kami untuk semakin terlibat di dalam karya penebusan Putramu, hingga kami semua memenuhi undanganmu di dalam perjamuan abadi di surga, dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Blasius Sumario. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Romo Blasius Sumario dan saya Laurencia Fani pamit undur diri. Salam damai.